Bagi umat Islam, keyakinan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir tidak perlu diragukan lagi. Hal ini diperkuat oleh dalil-dalil yang tercantum di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Salah satu landasannya adalah adanya ayat-ayat yang menyebutkan bahwa kedatangan beliau sebagai penutup para nabi telah dikabarkan dalam kitab-kitab suci terdahulu, seperti Injil dan Taurat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syaff ayat ke-6 yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepadamu, membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan kitab yang datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasul itu mendatangi mereka dengan bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata." Ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kedatangan Nabi Isa alaihi salam telah memberikan kabar gembira mengenai seorang nabi yang akan datang setelahnya. Umat Islam meyakini bahwa nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, terdapat ayat lain yang semakin menguatkan keyakinan ini. Misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang artinya, "Muhammad itu bukanlah bapa seorang pun dari kamu laki-laki, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak akan ada nabi atau rasul lain yang diutus setelah beliau. Dengan adanya dalil-dalil tersebut, serta berdasarkan pemahaman dan keyakinan umat Islam selama berabad-abad, maka dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang dinantikan baik oleh umat Islam maupun dikabarkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Bagi umat Islam, kedatangan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi sudah terpatri dalam iman. Namun, benarkah kitab suci agama lain turut bernubuat tentang sosok mulia ini? Kisah ini dibumbui dengan keberadaan Injil kuno yang diyakini berusia lebih dari 1.500 tahun sebagai sumber perdebatan. Injil ini yang diprediksi oleh sebagian orang sebagai Injil Barnabas disebutkan memuat isyarat tentang kedatangan Nabi Muhammad. Beberapa bagian Injil tersebut secara mengejutkan menyebutkan nama beliau. Dalam bab ke-44 diceritakan bahwa Barnabas, sahabat Nabi Isa, menyebut nama Muhammad sambil mengucapkan doa, "Oh Muhammad, Tuhan bersamamu." Lebih lanjut lagi, pada bab ke-1, Nabi Isa dikisahkan bercerita kepada Barnabas tentang kematiannya. Beliau menjelaskan bahwa Allah akan mengangkatnya ke langit, sementara yang disalibkan adalah sosok pengkhianat yang wajahnya diubah menyerupai Nabi Isa. Kesalahpahaman ini akan membuat orang percaya bahwa Nabi Isa lah yang wafat di kayu salib. Namun, kisah tersebut dilanjutkan dengan nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah yang suci. Meskipun keabsahan Injil kuno ini masih diperdebatkan, namun isyarat tentang kedatangan Nabi terakhir seakan bergema di antara kitab-kitab suci terdahulu. Hal ini semakin menguatkan keyakinan umat Islam bahwa kedatangan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi memang dijanjikan dalam berbagai literatur keagamaan, tak terkecuali di dalam Injil kuno yang penuh misteri ini. Bagaimana jika kabar kedatangan Nabi Muhammad, sang penutup para nabi, bukan hanya tertulis dalam kitab suci agama-agama Abrahamik seperti Injil dan Taurat, tetapi juga di dalam kitab suci agama Hindu, yaitu Weda? Pertanyaan ini, bagaikan bom waktu, siap meledakkan rasa penasaran dan kebingungan di benak umat Islam, Hindu, dan bahkan mereka yang memeluk agama lain. Memang, syariat Islam dan Hindu bagaikan dua kutub yang berlawanan. Di satu sisi, Islam menekankan keesaan Tuhan dan larangan terhadap penyembahan berhala. Di sisi lain, Hindu menganut politeisme dan memuja berbagai dewa-dewi. Namun di tengah perbedaan yang mencolok ini, muncul sebuah kabar yang mengejutkan.
Ramalan atau berita tentang kedatangan Nabi Muhammad ternyata juga terdapat dalam kitab Weda. Benarkah demikian? Mari kita telusuri misteri ini bersama-sama dalam video ini. Kita akan menyelami ayat-ayat suci Weda, meneliti interpretasi para ahli, dan menguak makna di balik ramalan yang menggemparkan ini. Apakah ini pertanda bahwa semua agama pada dasarnya memiliki tujuan yang sama? Atau mungkinkah ada kesalahpahaman dalam interpretasi teks suci? Siapkan diri Anda untuk menjelajah lautan pengetahuan dan membuka tabir misteri tentang kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Weda. Sebuah penemuan yang berpotensi mengubah pemahaman kita tentang agama dan sejarah. Agama Hindu bagaikan raksasa tua yang menyimpan misteri tak terkira. Lahirnya tak terikat waktu, terukir dalam lembaran sejarah sejak 6.500 tahun silam, jauh sebelum Islam menyapa dunia. Periode demi periode dilalui, dimulai dari zaman Weda, Brahmana, hingga Upanishad, mengantarkan Hinduisme pada puncak kejayaannya. Di tengah kemegahan itu, sebuah ramalan menggema tentang sosok Kalki Avatar, pembaharu spiritual yang dinanti-nantikan. Kejutan datang dari Pundit Faid Parkash, seorang profesor bahasa dan pendeta besar Brahmana. Dalam bukunya Kalki Avatar, ia melontarkan pernyataan yang menggemparkan. Muhammad Rasulullah adalah Kalki Avatar yang dinubuatkan dalam kitab suci Hindu, Weda. Penegasan ini bukan tanpa alasan. Faid Parkash, dengan kepakarannya dalam bahasa Sanskerta, meneliti kesamaan ciri-ciri kalkulator avatar dengan Nabi Muhammad. Hasilnya, sebuah kesesuaian yang tak terbantahkan. Lebih mengejutkan lagi, Faid Parkash tak hanya menyatakan keyakinannya, tetapi juga mengajak para penganut Hindu untuk memeluk Islam. Sebuah ajakan berani yang mengundang tanya. Benarkah Nabi Muhammad adalah Kalki Avatar? Misteri ini mengundang kita untuk menyelami ayat-ayat suci Weda, meneliti makna di balik ramalan Kalki Avatar, dan menelusuri jejak kesamaan antara Islam dan Hindu. Apakah ini pertanda persatuan antar agama? Atau mungkinkah ini sekadar kebetulan semata? Pundit Faid Parkash, dalam bukunya Kalki Avatar, tak hanya mendeklarasikan keyakinannya, tetapi juga menghadirkan bukti-bukti kuat dari kitab suci Hindu, Weda. Ia menjabarkan kesamaan yang mencengangkan antara Kalki Avatar dan Nabi Muhammad. Menurut Weda, Kalki Avatar akan menjadi pembawa risalah terakhir, Prophet of Bhagwan, yang menuntun seluruh dunia. Pernyataan ini selaras dengan peran Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam, agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramalan Hindu menyebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di sebuah jazirah atau pulau, yaitu wilayah Arab yang dikenal sebagai Jaziratul Arab. Hal ini sejalan dengan kelahiran Nabi Muhammad di Mekah yang terletak di Jazirah Arab. Kitab suci Hindu menyebut ayah Kalki Avatar bernama Wisnu Bhagat dan ibunya bernama Somanib. Dalam bahasa Sanskerta, Wisnu berarti Allah dan Bhagat berarti hamba atau budak, yang dalam bahasa Arab berarti Abdullah. Sementara Somanib berarti damai dan tentram, yang dalam bahasa Arab berarti Aminah. Kebetulan yang luar biasa atau bukti tak terbantahkan, nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah dan nama ibundanya adalah Aminah. Weda juga menyebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir dari kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya. Hal ini sejalan dengan garis keturunan Nabi Muhammad yang berasal dari Bani Hashim, suku terhormat di Mekah. Bukti demi bukti terungkap, mengantarkan kita pada pertanyaan, benarkah Nabi Muhammad adalah Kalki Avatar yang dinubuatkan dalam Weda? Penemuan ini bagaikan kunci yang membuka gerbang persatuan antar agama. Sebuah petunjuk bahwa semua agama pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, mengantarkan manusia kepada Tuhan. Bukti-bukti tentang kesamaan Nabi Muhammad dengan Kalki Avatar terus bermunculan. Kelahiran beliau di tengah suku Quraisy yang sangat dihormati di Mekah selaras dengan ramalan Weda tentang Kalki
autar kisah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro, pun mengingatkan kita pada ramalan tentang kalki autar yang diajar di gua oleh Bhagwan melalui utusannya. Bhagwan, dewa dalam agama Hindu, digambarkan sebagai sosok yang akan memberikan kalki autar kuda tercepat untuk mengantarkannya menjelajahi seluruh dunia dan 7 langit. Isyarat ini seakan mencerminkan kisah Burak dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dukungan dan kekuatan yang diberikan Bhagwan kepada kalki autar pun tak ubahnya dengan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad melalui para malaikatnya dalam Perang Badar. Di antara 3 kitab suci besar agama Hindu, yaitu Weda, Upanishad, dan Bhagavad Gita, Weda lah yang dianggap paling suci dan menarik. Di dalam kitab inilah nama Nabi Muhammad disebut beberapa kali. Kitab Hindu mengakui kedatangan Nabi Muhammad dan menjelaskan ramalan tentangnya dalam ayat-ayat yang disebut Bhavisa Purana Pratiarga Parva 3, Khand 3, Adhyai 3, Slokas 10-27. Arya Dharma, nama yang merujuk pada Nabi Muhammad, digambarkan sebagai pembawa agama kebenaran yang akan memimpin dunia. Dikisahkan bahwa dia diutus oleh Isatma, Tuhan, dan pengikutnya adalah orang-orang yang tidak mengikat rambut, memelihara jenggot, dan mendengarkan wahyu. Pengikut Arya juga digambarkan sebagai orang-orang yang menjawab panggilan salat, tidak memakan daging babi, dan tidak disucikan dengan tanaman semak-semak atau umbi-umbian. Mereka akan tetap suci di medan perang dan dipanggil dengan sebutan Musalaman atau perantara kedamaian. Kesamaan yang luar biasa ini mengundang pertanyaan, benarkah Nabi Muhammad adalah kalki autar yang dinanti-nantikan? Penemuan ini bagaikan mercusuar yang menerangi jalan persatuan antar agama. Sebuah bukti bahwa semua agama pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, mengantarkan manusia kepada Tuhan. Penelusuran kita terhadap sosok kalki autar dan Nabi Muhammad masih berlanjut. Mari kita gali lebih dalam kitab suci Hindu untuk menemukan persamaan yang mensengangkan. Jika kita cermati ayat Bhavisa Purana Pratiarga, Parva 3 Kan 3, Adhyai 3, Slokas 10-27, perhatikan betapa rincinya uraian tentang pengikut agama kebenaran. Ciri-ciri yang disebutkan seakan identik dengan karakteristik umat Islam. Kitab suci Hindu tak hanya menyebutkan ciri-ciri pengikut, tetapi juga memberikan isyarat tentang nama Nabi Muhammad. Dalam Atar Faedah 20 Him 100, 21 Sloka 1, termuat mantra yang menyatakan bahwa beliau akan disebut Narang Narasangsa. Dalam bahasa Sanskerta, Narang berarti terpuji. Di bahasa Arab, nama Muhammad pun memiliki arti yang sama. Ini menunjukkan adanya kesamaan makna yang teramat dalam. Mantra selanjutnya, dalam Duta Samhita, memberikan petunjuk menarik. Mantra tersebut menyebutkan bahwa resi yang naik unta ini bukanlah bangsawan India, melainkan dari luar golongan Brahmana. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa beliau adalah sosok asing. Samaveda Untara Cikar, mantra 1500 menyebutkan bahwa Ahmad akan dianugerahi undang-undang abadi. Dalam Islam, undang-undang abadi merujuk pada Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Namun, terjadi sedikit kesalahan terjemahan. Kata Ahmad diterjemahkan menjadi Ahmadi yang berarti aku sendiri. Akibatnya, mantra tersebut menjadi rancu. Padahal seharusnya yang dimaksud adalah Muhammad yang dianugerahi Al-Quran. Nama Muhammad atau Ahmad ternyata tak hanya muncul sekali. Para peneliti menemukannya berulang kali, tersebar di setidaknya 16 tempat berbeda dalam kitab Weda. Kisah ini bagaikan permata tersembunyi yang mengundang kita untuk merenungkan persatuan antar agama. Semoga penelusuran kita senantiasa membawa pencerahan. Ketidaksempurnaan dalam penyampaian informasi ini semata-mata karena keterbatasan saya.
Kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.